Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berikut beberapa pertanyaan dari dengan nama di sini mencari tahu mengenai penulisan gelar haji di nisan. Ya, sebelumnya butuh kita ketahui bersama bahwa hukum atau gelar-gelar syar'i ini semua berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, gelar-gelar syar'i yang kita inginkan di sini atau gelar-gelar atau nama-nama yang syar'i itu hendaknya semua berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena masalah penamaan ini termasuk masalah yang diatur dalam syariat Islam. Bagaimana seorang bernama, sebaiknya seorang bernama dengan kriteria yang bagaimana, kemudian nama-nama yang tidak boleh dipakai bernama, ada aturan dalam Islam. Maka demikian pula untuk menetapkan sebuah nama syar'i, ya, ini juga dibutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Misal seorang memiliki gelar Islam, dia Muslim, dia mukmin, ini jelas, tidak ada masalah mengatakan si fulan Muslim, si fulanah Muslimah, dia mukmin, dia mukminah. Kenapa? Ada nas tentang kata Muslim, gelar Muslim. Demikian pula gelar Al-Muhajirun, gelar Al-Ansar, ini juga ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat dikatakan Al-Muhajirun yang di Mekah, yang datang ke Madinah, sementara yang di Madinah digelari Al-Ansar. Ya. Nah, sekarang setelah kita pahami bahwa semua gelar atau penamaan sebaiknya atau seharusnya berdasarkan dalil syar'i, ya, maka di sini tentunya di sini nama-nama atau gelar-gelar yang dihubungkan dengan agama. Adapun nama-nama dan gelar-gelar yang tidak dihubungkan dengan agama, ya tentunya di sini tidak butuh untuk keterangan dalil. Ya, gelarnya doktor, profesor, ya, dan seterusnya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Akan tapi Muslim, mukmin, muhajirun, al-ansar ini berkaitan dengan agama. Baik. Sekarang masalah gelar haji. Apakah dia berkenaan dengan gelar duniawiyah ataukah gelar berkenaan dengan masalah agama? Ya, tentunya kita bisa pastikan bahwa gelar haji ini termasuk gelar-gelar yang berkaitan dengan agama. Buktinya apa? Buktinya tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan gelar ini. Ya, mereka yang bergelar dengan haji seperti ini hanyalah mereka yang sudah mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Nah, maka di sini kita mengatakan kalau begitu haji ini termasuk gelar-gelar yang berkenaan dengan agama. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa dia merupakan gelar yang berkenaan dengan agama, kita akan bertanya kembali. Kalau begitu mana dalil? Apakah ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah yang menerangkan gelar ini? Ya. Apakah Nabi SAW di depan beliau ada Haji Muhammad misalnya? Abu Bakar As-Siddiq dikatakan Haji Abu Bakar. Ya. Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, dan seterusnya. Apakah ada sahabat yang mengerjakan hal tersebut? Atau apakah ada ulama tabi'in yang seperti itu? Ataukah ada ulama tabi'ut tabi'in yang bergelar seperti itu? Tidak ada sama sekali. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa gelar haji ini merupakan gelar-gelar yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan juga para sahabat. Seandainya gelar ini baik, maka Nabi akan menggelari diri beliau dengannya. Nabi akan menggelari para sahabat dengan gelar haji ini. Tapi kalau tidak ada sama sekali dari mereka, maka itu menunjukkan gelar-gelar ini tidak dibutuhkan dan tidak sepantasnya dipasangkan pada seseorang. Ini masalah yang pertama, bahwa gelar haji ini tidak ada landasan dalil sama sekali, maka tidak boleh bergelar atau bergelar dengannya. Baik, kemudian masalah berikutnya bahwa haji ini merupakan ibadah yang agung. Ya, yang dituntut untuk seorang ikhlas di dalamnya. Dan barang siapa yang tidak ikhlas dalam hajinya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan hajinya tidak syah. Ya. Sementara memberikan penamaan atau gelar-gelar haji seperti ini wasilah, sarana untuk membuka pintu-pintu riya, pintu-pintu sum'ah, ingin didengar, ingin ditahu bahwa dia sudah haji. Ya. Dan ini akan nampak. Misalnya ketika dia disebut namanya, diumumkan namanya tanpa ada penyebutan haji di depannya, kemudian dia merasa tidak enak, dia merasa
kecewa dengannya, dia merasa tidak senang pada orang tersebut, maka ini menunjukkan dia ada riya. Dia telah berbuat riya dan sum'ah pada hajinya. Ya, maka menggelari dengan haji ini membuka pintu-pintu riya, pintu sum'ah, pintu kesyirikan. Di mana seorang merasa hebat, merasa bangga, ujub, ya, merasa kagum dengan dirinya ketika dia haji, dia sudah haji, ya, atau apa namanya, ingin ditahu bahwa dia telah haji, ya, dia telah mengerjakan ini dan itu. Ini semua merupakan wasilah mengantarkan kepada apa namanya kesyirikan. Dan tentu yang kita tidak ingin orang tua kita yang sudah mati ini, yang sudah meninggal maksud saya, orang tua yang sudah meninggal ini, kita tidak inginkan mereka mendapatkan kesalahan karena perbuatan kita, karena perbuatan kita. Nah, kemudian hal yang ketiga, ya. Haji itu kala utama dibandingkan sholat. Sholat jauh lebih utama dibandingkan haji. Zakat jauh lebih utama dibandingkan haji. Puasa lebih utama dibandingkan haji. Akan tapi, seandainya gelar-gelar haji seperti ini disyariatkan, ya, kenapa kita menggunakan haji? Kenapa tidak sekalian sholat? Misalnya dikatakan haji Ibrahim. Kenapa tidak kita katakan sholat Ibrahim atau zakat Ibrahim? Karena sholat jelas lebih utama dibandingkan haji. Ya, kenapa menggunakan haji? Kenapa tidak menggunakan sholat? Kenapa tidak menggunakan zakat? Ya, ini tentunya karena adanya ya prestasi tersendiri, yakni status tersendiri yang disandang oleh orang yang bergelar haji ini. Maka ini menunjukkan sekali lagi itu merupakan riya, keinginan untuk dipuji atau ingin didengar. Maka sekali lagi hendaknya menggelari dengan gelar-gelar seperti ini, baik dia yang sudah hidup, apalagi sudah meninggal, hendaknya ditinggalkan. Karena ini tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, justru bisa memudaratkan dirinya dengan terjatuh ke dalam riya atau kepada sum'ah atau kejelekan-kejelekan yang lain. Iya. Adapun masalah menghajikan orang tua ya melalui orang lain, nah maka ini butuh pembahasan ya secara tersendiri. Wallahu a'lam bishawab.